Closing statement dari saya untuk teman-teman, khususnya wanita di luar sana, pekerjaan kita bukan hanya di rumah, pekerjaan kita bukan hanya di rumah tangga, tapi kita bisa berdedikasi dan kita bisa berkaya di luar. Tetapi ingat, keluarga adalah utama. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami di Alila Channel. Kembali lagi. Hari ini ada kedua tamu yang spesial bagi kami. Yang sebelah kanan Nur Hayati, Himawati Nur Hayati. Yang sebelah kiri Himawati Yulia. Ya, mungkin hari ini kita sharing-sharing sedikit tentang aktivitas keseharian Himawati yang tangguh ya. Wow, tangguh. Jadi mungkin perkenalkan dulu satu persatu lah, singkat-singkat aja. Inilah santai-santai aja sebenarnya. Kakak, Yati. Nama tinggal ya. Ini oke. Terima kasih Bang Hasan sudah mengundang kamu. Perkenalkan, saya Yulia Flora. Saya Himawati, berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Dan 2019 lalu, 19 ya? 19 lalu saya mencoba untuk menjajakan kaki ke Batam dan bergabung di Biren Batam. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya sekarang menjabat di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bidang media dan komunikasi. Mungkin kita sharing-sharing sedikit lah, sedikit tentang keseharian mereka ini. Mungkin sebelah kanan dulu Himawati Nur Hayati. Maksudnya aktivitas sehari-hari di rumah atau di kampus itu seperti apa gitu? Maksudnya di rumah apa aktivitasnya, kalau di kampus seperti apa? Saya di rumah, alhamdulillah saya selama pandemi ini tetap mematuhi prokes, jadi saya tetap stay di rumah gitu. Selama tidak kuliah, selama selesai kan. PPKM mikro di rumah ya. Jadi kalau untuk kuliah untuk Nur Hayati ya, itu proses ya, halangan dan hambatan atau mungkin ketika mengenyam pendidikan di Ibnu Sina misalnya kan, apa aja kendala atau mungkin hambatan yang mungkin dialami atau seperti apa, saya ceritakan sedikit aja. Alhamdulillah saya selama berkuliah lancar-lancar aja, tak ada hambatan sedikit. Ya, oke. Ya, baik. Mungkin motivasi lah, sedikit kata motivasi kepada mungkin pemirsa di rumah, teman-teman, khususnya para wanita yang mungkin pengen juga mengetahui apa motivasi yang ingin diberikan kepada teman-teman yang di luar sana untuk terkait perkuliahan atau sebagai perempuan atau sebagai wanita, itu apa yang harus kita lakukan keseharian kita. Menurut saya, kalau untuk perempuan kita itu harus terutama mandiri ya, karena kalau tak mungkin kita tergantung dengan orang-orang lain. Nah, terus kalau kita mau kuliah pun harus betul-betul niat. Kalau misalnya main-main pasti akan terhambat di tengah jalan gitu. Pokoknya kita harus
menyemangati diri sendiri, jangan berharap dengan semangatnya orang lain. Iya, mantap, betul sekali. Jadi ibarat segala sesuatu itu tergantung niat kita Iya. gitu ya. Ya baik, mungkin itu saja teman-teman. Kita beralih ke narasumber kita yang satu ini. Memang luar biasa, jauh-jauh dari Sumatera Barat. Sumatera Barat? Yes. Ya, Sumatera Barat, kemudian ke Riau, ya, Kepulauan Riau. Ya, masih Kepulauan Sumatera juga. Nah, tujuannya yang pertama mungkin bisa dijelaskan juga nanti lebih jelasnya nanti mungkin kita langsung ke orangnya biar lebih teman-teman di rumah juga bisa tahu tujuan dari Sumatera Barat ke Batam ini tujuannya seperti apa. Iya. Oke, baik. Kalau tujuannya sih awalnya cuma sekedar untuk liburan aja, Pak. Liburan, karena waktu saya ke Batam, saya itu masih mengajar di salah satu TK. Nah, ketika saya di sini saya melihat perkembangan di sini tuh boleh lah. Nah, dengan liburan, tapi saya bawa ijazah waktu itu. Tapi orang tua saya tidak tahu kalau saya bawa ijazah. Nah, 1 bulan saya di sini, saya tuh mencoba untuk melamar pekerjaan. Saya coba ya, untuk ada rezeki. Ternyata ada beberapa yang cantol. Tapi yang kecantol yang satunya ada di Batam Kota, Batam Selatan. Ijazahnya harus ditahan gitu. Wah, nggak bisa dong. Pas waktu itu ada tes CPNS, tapi menurut saya ikut kalau ijazahnya ditahan. Nah, ada lagi lumayan lah kalau di Batam biaya hidupnya, tapi kalau cuma gaji yang segitu mikir lagi dong. Lalu mikir-mikir mau pulang kampung, ternyata dapat telepon dari perusahaan terbatas PT salah satu di Batam ini, nelfon, terima, udah langsung kerja. Udah kerja 1 tahun kerja, saya ingin melanjutkan kuliah lagi di sini seperti itu. Jadi sekarang ini sudah semester berapa? Saya semester 3 Semester 3 di Universitas Riau Kepulauan. di Untrika. Kalau untuk menjenjang pendidikan S2 ya, itu berapa tahun ya? Pas S2 kan maksimalnya 2 tahun pas Maksimalnya SBM. 2 tahun. Ya baik, mungkin sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman di luar sana biar kita sebagai wanita ini apa saja yang harus kita lakukan ya sebagai wanita, ya intinya kita harus mandiri. Mungkin lebih jelasnya biar diperjelas lagi kepada teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman para pemirsa, mungkin lebih tetap semangat begitu. Mungkin banyak di luar sana yang berpikir bahwa kenapa sih kamu tuh mau sekolah tinggi-tinggi, udah S1 loh, masih mau ngabisin duit aja gitu. Capek-capek kerja cuma ngabisin duit untuk S2, toh ujung-ujungnya juga ke dapur gitu, jadi ibu rumah tangga. Nah, jadi saya jelaskan di sini karena wanita itu oke lah kerjaannya di dapur, jadi ibu rumah tangga, tapi perlu diingat bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Nah, ketika ibu adalah madrasah pertama, otomatis ibu harus cerdas untuk menjadikan anak-anak atau penerusnya juga cerdas seperti itu. Jadi coba kasih motivasi biar teman-teman yang di luar yang mungkin belum mau kuliah atau mungkin pengen kuliah tapi ada hambatan atau ada halangan yang memang mereka juga pengen seperti Yuli atau Nur Hayati biar bisa jadi seorang sarjana yang baik gitu. Sebenarnya kuliah itu bukan masalah uang, tapi masalah keinginan. Mau atau enggak, seperti itu. Kalau kita mau, banyak jalur, banyak jalan, banyak beasiswa, banyak ada bidang bidik misi, beasiswa ya pokoknya banyak teman-teman perlu sering-sering Google aja, sering-sering apa sih namanya, Searching. searching, lupa Wak. Sering-sering searching aja untuk
cari informasi banyak sih, beasiswa dikti, apalagi bang, beasiswa apa lagi ya? Beasiswa bidik misi, Saya kemudian lupa. kemenang, Saking banyaknya berlupa gitu loh. Basnas. Saking banyaknya. Jadi intinya niat, mau enggak mau, yuk bisa dibantu seperti itu. Ya, berarti harus memang berpulang kepada diri kita lah ya. Iya. Jadi niat kita memang harus mau pengen kuliah, ya udah kita fokus. Fokus. Tapi kalau memang kita masih ragu-ragu, Mundur. takutnya kita mundur-mundur atau sudah berjalan kuliah tapi tiba-tiba putus. Kita ya, sayang gitu, karena duitnya. kan sayang juga. Karena Sayang mungkin waktunya, sayang duitnya. iya, karena mungkin di tahun yang ini nanti dengan tahun yang akan datang kan berbeda itu. Iya. Sekarang mungkin orang masih membutuhkan ijazah SMA, S1 misalnya kan. Nah, harapan yang akan datang paling orang yang jelas butuh ketika ada kerjaan, ada penerimaan baik PNS maupun swasta, itu kan orang butuh ijazah standarnya itu S1. Apalagi tahun-tahun yang akan datang. Yang jelas S2 lah yang dipakai. Paling panternya itu S1. Untuk melanjutkan pendidikan, ya dilanjutkan aja. Kalau untuk masalah biaya kan, kalau kita sudah kuliah itu biaya itu insya Allah pasti ada aja itu. Pikiran kita sudah mulai bercabang nih. Bagaimana saya bisa membantu kuliah ini, pembiayaan kuliah. Contoh saya lah gitu kan, atau contohnya Imawati Nurhayati, Imawati Yulia. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik, mungkin kita lanjut sedikit lagi, mungkin 5 menit lagi. Kita tanya-tanya nih. Karena ini dua ini kan adalah Imawati. Imawati berarti organisasi atau backgroundnya itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, mungkin pengalamannya mungkin teman-teman juga belum tahu. Kita tanya dulu pengalaman apa yang mereka dapatkan selama bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selama saya berorganisasi, alhamdulillah saya itu banyak mendapatkan, bisa mengenal teman-teman. Seperti kayak misalnya kita kuliah di satu tempat kan, otomatis kita tidak mengenali kawan-kawan kampus lain. Tapi dengan berorganisasi pasti semua universitas tuh ada kader-kadernya. Dari situlah kita mulai mengenali teman-teman, kita bisa berbincang diskusi tentang apa sih planning kita ke depan. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke Imawati Yulia. Mungkin sampaikan. Kalau untuk pengalamanku di Batam sih, karena saya tidak terlalu terjun, maksud dalam artian terjun saya tidak jadi pengurus. Itu cuma untuk sharing-sharing aja. Kalau ternyata gimana ya? Saya tuh lamanya di kader di Padang dari 2014 saya Darul Akun Dasar sampai 2018 saya di Padang. Jadi kalau untuk pengalaman di Padang ketika bergabung di IMM itu apa pengalaman yang didapat, atau mungkin ada cerita-cerita sedikit? Banyak sekali, bukan sedikit lagi. Karena udah berapa tahun itu? 7-8 tahun ya. Berapa tahun itu? Sekitar 7-8 tahun. Awal masuk ada yang cerita lucu. Awal masuknya saya dari kampung, ketika ada pamflet mengenai Muhammadiyah, IMM gitu kan, kebetulan berarti Muhammadiyah. Kalau orang kampung pun bilang Muhammadiyah itu kayak aliran gitu loh. Nah, kayak aliran. Jadi saya bingung, ini Muhammadiyah aliran atau gimana gitu. Pas saya nemu pamflet itu jatuh gitu loh. Jatuh saya tengok kan, ada kontak person. Saya telepon, "Bang, ini saya tanyakan." Udah saya ditemui sama abang itu, Imawan Andre namanya. Dia bilang, saya tanya, "Bang, itu organisasi itu apa sih?" Bukan organisasi, saya nggak tahu organisasi kan, karena saya baru kuliah baru 1 bulan. Satu bulan saya di Padang dan kuliah kan. Tadi saya tanya, "Itu aliran ya Bang?" Dia ketawa. Pas ketawa, bukan katanya. Kalau adik ingin tahu ini apa, adik masuk ke dalamnya. Ya tahu, tanya-tanya dulu lah, entah aliran gitu kan. Dibilang ini sebuah organisasi katanya. Kalau adik ingin tahu lebih dalam,
ikutlah Darul Akam Biasa. Jadi ada tingkat penasaran. Waktu itu kami satu lokal itu gabung semua ikut Darul Akam Biasa. Ikut kami waktu itu 30 lokal lain, berarti kami ada sekitar perkaderan itu sekitar 50 siswa. Di hari pertama masih utuh 60. Hari kedua kan 4 hari. Hari kedua tinggal 30. Hari ketiga berkurang lagi karena kami sama-sama baru-baru menginjakan kaki di kampus seperti itu. Dengan kondisi perkaderan seperti itu kaget dong seperti itu. Nah, yang bertahan cuma waktu itu 25 orang. 25 orang, saya salah satunya. Ketika saya dalami, sebelumnya dia bilang seperti ini, kalau adik ingin tahu apa ini, adik masuk ke dalamnya. Adik tahu nggak UNAM seperti apa? Di sana kan ada Universitas Andalas. Nggak tahu, tapi tahu. Itu kamu siapa tahu? Tahu rektornya di mana? Tahu, tapi cuma sekedar tahu. Nah, sama dengan halnya ketika kita masuk IMM, kita harus terjun dulu untuk kita tahu IMM itu apa. Bukan hanya dari nilaian orang, apalagi nilaian bendera-bendera sebelah seperti itu. Pasti penilaian orang akan berbeda-beda. Oke, baik. Nah, itulah tadi pengalaman yang didapatkan di organisasi. Mungkin cukup di situ dulu, tapi mungkin kita closing statement dulu ya, singkat aja. Boleh. Closing statement mungkin satu aja lah dari Yulia biar kita menutup acara ini. Biasanya kata motivasi lancar ya. Jangan tengok kamera. Kalau jadi first time langsung kayak gini loh. Biasanya kan cuma ini. Nah, gak apa-apa. Closing statementnya kata motivasi aja, singkat aja. Kepada khususnya wanita lah. Closing statement dari saya untuk teman-teman, khususnya wanita di luar sana, pekerjaan kita bukan hanya di rumah, pekerjaan kita bukan hanya di rumah tangga, tapi kita bisa berdedikasi dan kita bisa berkaya di luar. Tetapi ingat, keluarga adalah utama. Terima kasih. Oke, baik, itulah sedikit closing statement dari Saudari Mawati Yulia. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat, berguna di mata masyarakat dan bisa berpartisipasi untuk mengubah mindset teman-teman yang lain sehingga menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin itu saja. Akhirul kalam. Nun wal kalami wa mayasturun billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari Alila Channel. Terima kasih.